Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berada di tepi Danau Kerinci di sekitar pom bensin mini Sanggaran Agung. Nah, di belakang itu terdapat kantor camat Sanggaran Danau Kerinci ya, Sanggaran Agung. Polsek Sanggaran Agung juga. Nah, ini kami mengarah ke di situ terdapat Pondok Talang Genting. Nah, yang ini nih. Nah, ini danau Kerinci sebelah kiri. Ini areal persawahan. Jadi setelah mengalami banjir besar bulan Desember 25 Desember 2023 sampai Februari 2024, beginilah keadaan daripada areal persawahan di pinggir-pinggir Danau Kerinci, baik yang di Sanggaran Agung maupun yang berada di daerah Sleman maupun yang berada di daerah Tanjung Tanah, kemudian kawasan Kota Petai, terus ke areal persawahan seberang sana yaitu Tanjung Pauh, kemudian Semerap, Jujun, Pulau Tengah, termasuk kawasan Beni, kemudian termasuk kawasan Keluru. Semua hampir seperti yang kita lihat, areal persawahannya seperti ini. Nah, apakah ini karena PLTA masih bekerja untuk membangun dam untuk tenaga untuk tenaga pembangkit listrik tenaga air. Kawasan Danau Kerinci ini banyak aliran-aliran air sungai yang masuk. Di kawasan Danau Kerinci ini saja, di kawasan ini terdapat beberapa titik aliran sungai yang masuk menuju ke Danau Kerinci dari arah Sleman, dari arah Cupak, meskipun kecil, kemudian dari arah daerah Cupak ya, itu, kemudian dari arah Talang Kemulun. Namun yang terbesar itu adalah Sungai Batang Merau yang airnya mengalir dari Sungai Sulak, Semurup, terus ke Kota Sungai Penuh. Di Kota Sungai Penuh nanti ada juga yang dari Hiang, yaitu Sungai Batang Sangkir, bersatu menuju ke Sungai Batang Merau, terus masuk ke Danau Kerinci. Kemudian dari arah Pulau Tengah, dari air terjun mengalir juga ke Danau Kerinci. Dari Pulau Tengah, dari air terjun Pulau Tengah menuju ke Danau Kerinci. Dari arah Jujun juga sama. Kita lihat sekarang ada hujan maka meninggi.
Ini sudah beberapa hari, sudah hampir 1 minggu tidak hujan. Kondisinya seperti ini. Kita lihat. Biasanya tidak seperti ini. Apakah ini proses akibat masyarakat yang dari arah mudik membuang sampah sembarangan, galian ilegal juga mengalir kotoran ketika hujan deras, banjir, terus membawa arusnya ke arah Danau Kerinci, termasuk sampah-sampahnya. Dan semua bersatu padu mengakibatkan banjir di kawasan Danau Kerinci, meningginya debit air di Danau Kerinci. Sebab kawasan ini juga di Sungai Batang Merangin satu-satunya tempat pengaliran keluarnya air dari Danau Kerinci ini, satu-satunya yaitu Sungai Batang Merangin. Yang Sungai Batang Merangin sekarang ini sedang pembangunan pusat listrik tenaga air PLTA Kerinci Merangin Hidro yang lagi mengedam, membuat benteng untuk penahan air di Sungai Batang Merangin. Dan tentunya saat pengedaman saat ini mereka membuat lubang untuk keluaran arus air. Ada juga pegawai-pegawainya yang protes di PLTA, bisa jadi, atau oknum-oknum pegawainya, atau oknum-oknum yang si penjual lahan-lahan di sekitar bantaran kali itu mungkin membela diri juga ya, tapi nikmati sajalah banjir nanti di kawasan itu. Mengatakan bahwa lubang itu besar, karena kita lihat ada komen-komen juga. Ya memang betul. Nah ini mudah-mudahan tapi aneh juga ya, yang seberang PLTA itu airnya malah kecil, sementara dia arus penampungannya besar. Itu aja yang jadi pertanyaannya, kenapa ujung sananya rendah. Namun demikian, setiap proses pembangunan masyarakat tetap mendukung kegiatan proyek PLTA karena ini untuk kita bersama. Namun bagaimana cara PLTA, KMH beserta kita di kawasan ini, masyarakat bersama-sama memecahkan solusi. Ini tanggung jawab kita bersama. Ini kita lihat areal persawahan masyarakat. Nih, ada juga yang bilang, kalau mau ngetesnya coba jebolkan dam yang dibuat PLTA, pasti turun lagi dia, pasti nggak gini sawah kami. Wah itu mah berabe juga ya. Itu coba aja ini dirobohkan dam itu, pasti normal kembali air kita ini. Coba lihat di ujungnya, di ujung dam itu kok rendah, sementara di atas dam itu bisa tinggi. Wah ini sangat sulit saya menjawab ini harus ahlinya ini ya. Jadi
Namun kita sama-sama mari kita sukseskan pembangunan di semua bidang untuk masyarakat kita. Namun kita juga dalam setiap pembangunan kita harus hati-hati